teman-teman semua, kembali lagi. Kali ini aku nggak sendirian. Aku di sini bersama teman-teman aku nih. Kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu mengenai perlindungan investor. Nah, pasti dari kalian itu penasaran ya, siapa aja sih partner aku di dalam video ini? Oke, kita perkenalkan ya teman-teman. Yang pertama itu ada Bapak Andi Wira Alamsyah, yang kedua itu ada Bapak Aswarul Haq, yang ketiga ada Ibu Gusti Ayumade Risdayanti, yang keempat itu ada Bapak John Terik, dan yang terakhir saya Siva Hanida sebagai host di sini. Kali ini kita kan akan membahas perlindungan investor ya. Nah, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan ke mereka. Bagaimana sih pendapat mereka mengenai perlindungan investor? Oke teman-teman, simak videonya ya. Oke guys, kali ini kita akan terhubung ke salah satu narasumber kita nih. Yang pertama adalah Ibu Ayu Gustimade Risdayanti. Halo Ibu. Halo, Apakah Mbak. suara saya sudah terdengar? Sudah. Oke, baik, ternyata sudah terdengar. Oke, kali ini kita akan membahas materi mengenai perlindungan investor nih ya, Bu. Nah, di sini kan saya ada beberapa pertanyaan nih bagi Ibu. Nah, apa sih Bu tujuan dari pembentukan dana perlindungan bagi para pemodal? Oke, baik Bu, silakan untuk dijawab ya Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Siva. Nah, tujuan dari pembentukan dana perlindungan pemodal adalah untuk meningkatkan keamanan dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Nah, itu kenapa setiap aset investor diberikan perlindungan dengan pembentukan dana perlindungan pemodal oleh Indonesia Securities Investor Protection Fund atau yang disebut SIPF. Nah, SIPF adalah perusahaan yang menyelenggarakan program dana perlindungan pemodal dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Wah, penjelasannya sangat menarik sekali Bu. Terima kasih banyak. Nah, Ibu kan tadi telah menjelaskan ya mengenai tujuan dari pembentukan DPP tersebut. Nah, saya pengen tahu sih Bu, siapa saja sih Bu yang berhak mendapatkan perlindungan DPP tersebut? Mohon dijelaskan kembali ya Bu. Oke, baik Mbak Siva. Nah, pemodal yang asetnya mendapat perlindungan dana perlindungan pemodal adalah investor yang memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, menitipkan asetnya dan memiliki rekening efek di kustodian. Yang kedua, dibukakan subrekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian oleh kustodian. Dan yang terakhir, memiliki nomor tunggal identitas pemodal atau single investor identification dari lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Jadi seluruh investor yang sudah memenuhi 3 syarat yang disebutkan sebelumnya, sudah pasti akan mendapatkan perlindungan DPP pemodal ya Bu ya? Oh, jadi seperti itu ya Bu. Nah, Mbak Siva, meskipun sudah memenuhi 3 persyaratan yang sudah saya jelaskan sebelumnya atas perlindungan tersebut, tidak berlaku bagi pemodal yang memenuhi satu atau lebih dari kriteria berikut. Yang pertama, investor yang terlibat atau menjadi penyebab aset pemodal hilang. Yang kedua, investor yang merupakan pemegang saham pengendali, direktur, komisaris, atau pejabat satu tingkat di bawah direktur kustodian. Dan yang terakhir adalah investor yang merupakan afiliasi dari pihak-pihak yang saya jelaskan pada nomor 1 dan nomor 2. Gitu Mbak Siva. Oke guys, tadi kan sudah mendapatkan penjelasan ya lebih detail di Bu Risda mengenai tujuannya, siapa saja sih yang berhak mendapatkan DPP tersebut, dan juga siapa sih, apa saja sih persyaratannya, itu kan sudah dijawab ya. Nah, sekarang kita tuh harus tahu teman-teman apa saja tahap perlindungannya. Nah, dari tahap perlindungan ini kita tuh punya narasumber nih ya teman-teman. Narasumber ini yang ditunggu-tunggu, yaitu star kita, yaitu ada Bapak Andi Wira Alamsyah. Oke, Bapak Andi Wira Alamsyah, Ya, Mbak, apakah kedengeran? sudah mendengar suara saya? Oke. Oke, Bapaknya sudah mendengar ya teman-teman. Oke Bapak, tadi kan kita sudah membahas ya mengenai perlindungan investor. Nah, kali ini saya pengen nanya deh ke Bapak, apa sih Pak langkah-langkah yang harus diambil untuk menjamin transparansi dan keadilan dalam proses perlindungan? Mohon dijelaskan ya Bapak. Nah,
Untuk menjamin transparansi dan keadilan dalam proses perlindungan investor, ada banyak tahapan langkah-langkah. Salah satunya mungkin pertama adalah regulasi yang ketat dan terupdate. Apa artinya? Kita harus membuat dan melakukan pembaruan regulasi yang mengatur pasar modal dan perlindungan investor secara berkala. Termasuk juga mungkin aturan mengenai pengungkapan informasi, pelaporan keuangan, dan tindakan terhadap praktik yang tidak adil atau menyesatkan. Yang kedua, pengawasan dan penegakan oleh regulator. Kita tahu bahwa di Indonesia ini otoritas pengatur seperti OJK di Indonesia harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap pasar modal dan institusi keuangan yang ada di sini. Serta ya selain mereka regulator, mereka harus menegakkan hukum dan regulasi secara efektif. Yang ketiga adalah transparansi informasi. Tadi saya jelaskan terkait transparansi informasi, yaitu informasi ini harus menjamin bahwa semua berita atau informasi material yang berkaitan dengan investasi tersedia secara umum dan adil, serta tepat waktu. Ini termasuk laporan keuangan, perubahan dalam kepemilikan atau manajemen, dan pengumuman penting lainnya. Untuk menjamin itu, perlu juga ada tahapan yang namanya audit independen, audit eksternal oleh auditor independen untuk memastikan keakuratan dan kejujuran laporan keuangan perusahaan. Terakhir mungkin kita juga harus mengedukasi investor sih, karena mereka juga harus diberikan informasi dan edukasi mengenai hak-hak mereka, cara kerja pasar modal, dan bagaimana yang namanya melindungi diri dari penipuan atau kehilangan investasi. Wah, ternyata seperti itu ya Pak, langkah-langkah yang bisa diambil untuk menjamin transparansi dan juga keadilan dalam proses pelindungan para investor. Lalu Pak, saya ada pertanyaan lagi nih. Apa sih Pak mekanisme yang ada untuk memastikan bahwa investor itu mempunyai akses terhadap pemulihan yang efektif jika hak-hak mereka itu dilanggar? Boleh dijelaskan lagi ya Bapak? Kalau kita ngomongin terkait mekanisme untuk memastikan bahwa investor mempunyai akses terhadap pemulihan, itu mungkin ada banyak mekanisme lah ya. Pertama mungkin kalau kita pernah kenal pengadilan dan arbitrase. Jadi harus kita tahu bahwa investor juga harus memiliki akses ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa hukum. Selain itu, banyak juga negara yang menawarkan arbitrase sebagai alternatif yang lebih cepat dan kurang birokratis lah untuk menyelesaikan perselisihan antara investor dan perusahaan sekuritas. Eh, Lebih lanjut juga kita juga ada ombudsman lah ya, yang dimana menjadi lembaga mediasi lah yang menangani keluhan investor terkait layanan keuangan. Tapi di Indonesia ini lebih sering kita juga kenal ada juga OJK namanya. Kalau di Amerika mungkin teman-teman kenalnya SEC lah ya, Securities Exchange Commission lah. Eh, yang dimana mereka itu memiliki mekanisme untuk menangani keluhan investor dan dapat mengambil tindakan terhadap perusahaan atau individu yang melanggar hukum. Terakhir ya itu tadi eh, SIPF ini atau SIPC lah kalau di Amerika, yaitu Security Investor Protection Corporation, yang memberikan perlindungan terhadap kegagalan perusahaan sekuritas. Program serupa yang di Indonesia tadi itu namanya SIVF, yang memastikan investor dapat memulihkan sebagian dari dana atau aset mereka jika eh, perusahaan sekuritas mereka itu bangkrut. Wah, menarik sekali Bapak untuk penjelasannya mengenai mekanisme dan juga langkah-langkahnya. Nah, Pak, sekarang saya ada satu pertanyaan lagi nih, Pak. Bagaimana sih pembelajaran dari kasus-kasus sebelumnya dimasukkan ke dalam proses perlindungan? Mohon untuk dijelaskan ya, Pak. Nah, SIPF ini dibentuk mungkin juga salah satu sebagai respon lah terhadap kasus nyata yang terjadi karena investor kehilangan dana karena kegagalan perusahaan sekuritas. Mungkin teman-teman pernah dengar namanya krisis keuangan 2008. Salah satu contoh terbesar yang menyoroti perlunya perlindungan investor adalah ya pada krisis global 2008 itu, di mana kegagalan lembaga keuangan seperti Lehman Brothers dan Steers itu mungkin eh, menimbulkanlah kekhawatiran besar di kalangan investor terkait keamanan investasi mereka. Sehingga
di situ juga mendorong peningkatan regulasi dan perlindungan termasuk dana perlindungan investor di berbagai negara. Mungkin juga pernah teman-teman mendengar terkait skandal Madoff gitu loh. Kasus Ponzi yang dilakukan oleh Bernie Madoff di Amerika Serikat juga sebagai contoh lain lah. Skema ini ya mengungkap kelemahan dalam sistem pengawasan dan perlindungan investor. Mungkin meskipun kasus ini lebih berkaitan dengan penipuan daripada kegagalan perusahaan sekuritas, tapi dampaknya ini menyoroti investor harus memiliki sistem perlindungan yang kuat. Atau apa ya, teman-teman pernah juga dengar krisis keuangan yang namanya skandal Wirecard dan perubahan regulasi di Eropa yang dimana kegagalan Wirecard AG yang perusahaan pembayaran dan vintage Jerman itu di situ dijelaskan bahwa ada kelemahan dan pengawasan dan audit. Hal ini justru mengarah pada apa yang namanya seruan dan reformasi lah pengawasan dan audit di Eropa, termasuk peningkatan independensi dan kualitas audit, yang dimana yaitu bahwa investor juga harus diyakinkan perusahaan-perusahaan yang tempat mereka invest di securitiesnya itu juga harus aman. Seperti itu kalau terkait pembelajaran kasus-kasus yang mungkin pernah terjadi. Wah teman-teman, sangat keren sekali bukan penjelasan dari dua narasumber kita. Nah sekarang kita masuk ke narasumber yang ketiga, yaitu star kita juga nih teman-teman yang telah kita tunggu, yaitu ada Bapak John Terik. Halo Bapak. Nah sekarang Pak, kita kan sudah membahas ya mengenai perlindungan investor, tahap perlindungan. Nah bagaimana sih Pak tahap penanganan klaimnya? Pasti ada dong Pak. Nah bagaimana cara penyelenggara dana perlindungan pemodal mengusulkan pembentukan komite klaim kepada OJK? Mohon dijelaskan ya Pak. Oh ya, baik. Saya akan mencoba menjawab mengenai tahapan penanganan klaim. Oke, untuk jawaban yang pertama, penyelenggara dana perlindungan pemodal melakukan kegiatan penanganan klaim pemodal yang kehilangan aset pemodal dalam waktu paling lambat 3 hari kerja setelah menerima penetapan dari OJK. Direksi penyelenggara dana perlindungan pemodal wajib 1. Mengumumkan ke masyarakat melalui surat kabar, media lainnya jika terjadi peristiwa yang dimaksud ada kehilangan aset pemodal, dan mengundang pemodal terkait agar menyampaikan klaim kepada penyelenggara dana perlindungan pemodal dalam waktu tidak lebih dari 30 hari sejak pengumuman dilakukan. Yang kedua adalah mengusulkan pembentukan komite klaim kepada OJK. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah membentuk tim verifikasi klaim. Wah, begitu ya Pak proses pembentukan komite klaim kepada OJK. Nah Pak, pasti dalam proses klaimnya ini gak selalu berjalan mulus. Pasti ada nih potensi masalah yang akan terjadi dalam penanganan klaim. Nah itu apa saja sih Pak potensinya? Boleh Bapak jelasin ya Pak? Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dalam tahapan penanganan klaim. Sekiranya ada potensi masalah yang dapat terjadi dalam penanganan klaim, setelah OJK menyatakan terdapat suatu kondisi, yaitu ada 4, yaitu 1 bagi pemodal jika terdapat kondisi kehilangan aset pemodal tersebut. Kemudian yang kedua bagi kustodian, yaitu kustodian tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan aset pemodal yang hilang. Yang ketiga bagi perantara pedagang efek yang mengadministrasikan efek dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan dipertimbangkan izin usahanya dicabut oleh OJK. Dan yang terakhir, yang keempat bagi bank kustodian dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya bagi bank kustodian tersebut dan dipertimbangkan persetujuannya sebagai kustodian dicabut oleh OJK.
Wah Pak, ternyata potensi masalahnya cukup rumit ya Pak dalam proses penanganan klaim ini. Lalu Pak, dalam proses penanganan klaim ini, apakah pihak OJK berhak untuk menolak permintaan klaim? Mohon untuk dijawab ya Pak. Baik, saya juga akan mencoba menjawab untuk pertanyaan ketiga dalam tahapan penanganan klaim. Apakah OJK dapat menolak permohonan klaim? Ya, OJK bisa menolak permohonan klaim jika terdapat 3 kondisi. 1. Bagi pemodal, jika tidak terdapat kehilangan aset bagi pemodal tersebut. Kedua, bagi kustodian, jika kustodian masih memiliki kemampuan untuk mengembalikan aset pemodal yang hilang. Dan yang terakhir, ketiga, bagi bank kustodian atau perantara pedagang efek, jika bank kustodian atau perantara pedagang efek tersebut masih melanjutkan kegiatan usahanya dan izin usahanya belum dicabut oleh OJK. Demikian yang bisa saya jawab untuk pertanyaan ketiga dalam hal tahapan penanganan klaim. Terima kasih. Wah teman-teman, keren sekali bukan ketiga narasumber kita. Nah sekarang kita masuk ke narasumber keempat atau narasumber terakhir, yaitu ada Bapak Aswarul Haq. Halo Bapak. Pak, tadi kan kita sudah banyak ya bertanya dan juga menjelaskan mengenai perlindungan investor, tahap perlindungan, tahap penanganan klaim. Pasti ada nih Pak ganti rugi kepada para investor. Nah apa saja sih Pak aset pemodal yang mendapat perlindungan dari DPP? Mohon penjelasannya ya Pak. Oke, Mbak Syifa, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dari literatur yang saya baca, untuk aset yang mendapatkan perlindungan pemodal atau yang sering kita sebut itu DPP, sebenarnya ada 2, Mbak Syifa. Yang pertama itu adalah efek. Mungkin kita udah sering dengar efek ya. Jadi efek yang kayak gimana? Jadi efek yang mendapatkan perlindungan DPP itu adalah efek yang dititipkan dalam penitipan kolektif pada kustodian yang dicatat dalam rekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Nah yang kedua itu ada dana. Dana yang kayak gimana? Jadi dana yang mendapat perlindungan DPP adalah dana yang dititipkan pada kustodian yang dibukakan rekening dana nasabah pada bank atas nama masing-masing pemodal. Nah itu untuk poin tadi Mbak Syifa. Terima kasih. Jadi seperti itu ya Pak. Lalu berapa sih Pak besaran ganti rugi yang diberikan DPP terhadap ganti rugi para investor? Mohon dijelasin ya Pak. Oke Mbak Syifa. Kalau untuk besaran ganti rugi itu beragam ya Mbak Syifa. Untuk pemodal sendiri itu besarannya sebesar 200 juta Mbak. Dan untuk kustodian itu sebesar 100 miliar per kustodian. Begitu kira-kira Mbak. Terima kasih Mbak Syifa. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak Aswarul. Nah, dari keempat narasumber kita bisa mengambil kesimpulan nih teman-teman, bahwa Indonesia SIPF adalah penyelenggara dana pelindung pemodal PDPP yang dibentuk untuk mengumpulkan sejumlah dana guna melindungi pemodal yang memiliki rekening pada anggota dana perlindungan pemodal atau DPP dari hilangnya aset pemodal jika anggota DPP tidak sanggup mengembalikan aset tersebut. Indonesia SIPF sebagai penyelenggara dana perlindungan pemodal akan segera menangani klaim pemodal yang kehilangan asetnya setelah ada pernyataan resmi dari OJK mengenai kondisi dari investasi tersebut. Nah, di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa investasi adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam mendorong perekonomian negara nih teman-teman. Dan kami menyadari bahwa diperlukan sebuah proteksi yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman dalam berinvestasi di dalam pasar modal Indonesia.
Indonesia SIPF didirikan untuk menjadi sebuah lembaga yang dapat diandalkan oleh para pemodal sehingga masyarakat Indonesia dapat lebih menempatkan kepercayaan di industri pasar modal dan mengambil bagian untuk memajukan Indonesia melalui investasi, teman-teman. Oleh karena itu, Indonesia SIPF melalui program DPP hadir untuk menjadi sebuah lembaga perlindungan dalam mengatasi masalah investasi yang hilang akibat adanya penipuan, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi para investor dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia, teman-teman. Begitu. Jadi sekian ya teman-teman presentasi dari teman-teman kita yang tadi sudah ada Bapak Wira, ada Bu Gusti, ada Pak John, dan juga ada Bapak Aswarohak, dan saya sendiri Siva Hanida. Sekian dari kelompok kami, kita pamit ya teman-teman. Semoga ilmunya sangat bermanfaat. Terima kasih.